Manchester City berhasil mengalahkan Slovan Bratislava dengan skor meyakinkan 4-0 dalam pertandingan matchday 2 fase grup Liga Champions. Gol-gol kemenangan City di kandang Slovan Bratislava dicetak oleh Ilkay Gundogan dan Phil Foden di babak pertama, serta Erling Haaland dan James McAtee di babak kedua. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Man City di fase grup Liga Champions musim ini. Inter Milan menghancurkan Red Star Belgrade dengan skor telak 4-0 pada pertandingan matchday 2 fase grup Liga Champions. Gol-gol kemenangan Inter dicetak oleh Hakan Calhanoglu di babak pertama, serta Marco Arnautovic, Lautaro Martinez, dan Mehdi Taremi di babak kedua. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Inter di fase grup Liga Champions musim ini. Barcelona berhasil menghancurkan Young Boys dengan skor meyakinkan 5-0 dalam pertandingan matchday 2 fase grup Liga Champions. Robert Lewandowski menyumbang 2 gol, sementara 3 gol lainnya dicetak oleh Rafinha, Inigo Martinez, dan sebuah gol bunuh diri dari Mohamed Kamara. Kemenangan ini membuat Barca bangkit setelah kekalahan di matchday pertama. Bayer Leverkusen berhasil menundukkan AC Milan dengan skor tipis 1-0 dalam pertandingan matchday 2 fase grup Liga Champions. Satu-satunya gol kemenangan Leverkusen dicetak oleh Victor Boniface di babak kedua. Sebelumnya, Boniface sempat mencetak gol di babak pertama, namun dianulir oleh VAR. Dengan kemenangan ini, Leverkusen kembali mengamankan poin penuh dan kini berada di papan atas klasemen. Arsenal berhasil menaklukkan PSG dengan skor 2-0 dalam pertandingan matchday 2 fase grup Liga Champions. Kedua gol kemenangan Arsenal tercipta di babak pertama melalui sundulan Kai Havertz dan tendangan bebas Bukayo Saka. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Arsenal di fase grup Liga Champions musim ini. Porto akan kedatangan tamu istimewa di Estadio do Dragão pada pertengahan pekan ini. Mereka akan menghadapi Manchester United di laga kedua fase grup Liga Eropa. Klub asal Portugal tersebut memulai musim Liga Eropa dengan kurang baik. Pada pertandingan pertama, mereka kalah 3-2 dari Bodo Glimt. João Mario berharap timnya bisa tampil berbeda saat melawan MU. Ia menginginkan performa maksimal dari timnya untuk mengalahkan wakil Inggris tersebut. Ini adalah momen yang tepat bagi kami untuk belajar dari kesalahan. Dan saatnya memberikan respon yang baik saat menghadapi Manchester United, kata backs tersebut. Seperti yang sudah diketahui, dalam 1 minggu terakhir, Manchester United mengalami 3 hasil buruk. Mereka bermain imbang melawan Crystal Palace dan Twente, sebelum kalah 3-0 dari Tottenham di Old Trafford. Rangkaian hasil negatif ini mulai memicu rumor tentang masa depan Ten Hag. Manajer asal Belanda tersebut mulai dikabarkan akan dipecat oleh manajemen MU. Namun, baru-baru ini Romano memberikan informasi mengenai rumor ini. Ia menegaskan bahwa Ten Hag tidak akan dipecat dalam waktu dekat, karena pihak klub masih memberikan kepercayaan kepadanya. Hasil buruk yang dialami Manchester United di awal musim ini memunculkan banyak spekulasi mengenai masa depan Ten Hag. Pelatih asal Belanda tersebut diperkirakan akan dipecat dalam waktu dekat. Jika Ten Hag benar-benar berpisah dengan Manchester United, klub tersebut dilaporkan sudah memiliki calon pengganti. Menurut Daily Star, pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, masuk dalam daftar kandidat untuk menjadi manajer baru Setan Merah. Salah satu pemilik Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, dikabarkan akan mengevaluasi posisi Ten Hag pada jeda internasional berikutnya. Ten Hag masih memiliki beberapa pertandingan untuk mempertahankan pekerjaannya. Griezmann memulai debutnya bersama timnas Prancis pada tahun 2014. Sejak itu, ia telah mencatat 137 penampilan dan mencetak 44 gol. Di level internasional, Griezmann berperan penting dalam kemenangan Prancis di Piala Dunia 2018. Setelah 10 tahun berkarir di panggung internasional, Griezmann mengumumkan pengunduran dirinya dari timnas Prancis. Ia merasa, sudah saatnya untuk mundur. Dengan penuh kenangan, saya menutup babak ini dalam hidup saya. Terima kasih atas petualangan luar biasa dengan seragam 3 warna ini, dan sampai jumpa, tulis Griezmann di media sosial. Kini saatnya saya melangkah mundur dan memberi kesempatan kepada generasi baru. Klub raksasa La Liga, Barcelona, resmi memperpanjang kontrak Marc Bernal. Gelandang bertahan berusia 17 tahun ini menandatangani kontrak yang berlaku hingga 2029. Melalui situs resminya, Barcelona mengumumkan
bahwa kontrak Bernal akan berlangsung hingga 30 Juni 2026, saat masa baktinya sebagai pemain tim U19 berakhir. Dalam kesepakatan tersebut, Barcelona memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak Bernal hingga 3 tahun tambahan, yang berarti kontraknya akan berakhir pada 2029. Dalam kontrak baru ini, Barcelona juga menyematkan angka klausul rilis dengan nominal sangat tinggi. Klausul rilis Bernal kini bernilai 500 juta euro. Courtois terlihat merayakan gol di depan pendukung Atletico Madrid, setelah Eder Militao membawa Real Madrid unggul dalam laga derby pada Minggu malam lalu. Tak lama kemudian, kiper asal Belgia tersebut dilempari benda dari belakang gawangnya, yang menyebabkan pertandingan dihentikan sementara. Atletico Madrid telah mengidentifikasi dan melarang seorang penggemar yang terlibat dalam insiden tersebut. Dalam pernyataan resminya, Atletico Madrid menyebutkan, klub telah memutuskan untuk secara permanen melarang individu yang diidentifikasi oleh polisi kemarin. De Jong sudah absen membela Barcelona sejak April akibat cedera engkel, dan meski sudah kembali berlatih, ia belum bisa bermain. Selama 5 bulan pemulihannya, muncul kabar negatif yang menyebutkan bahwa lamanya proses penyembuhan disebabkan oleh keputusannya menolak operasi yang disarankan klub. Hal ini membuatnya dianggap kurang berkontribusi, meskipun gajinya dilaporkan mencapai 37 juta euro per tahun. Gelandang asal Belanda itu akhirnya angkat bicara, karena merasa terganggu dengan pemberitaan tersebut. Ia menegaskan bahwa proses pemulihannya berjalan sesuai rencana, dan gajinya tidak membebani Barcelona. Saat ini, masa depan Alisson Becker di Liverpool sedang dipertanyakan. Liverpool memutuskan untuk merekrut Giorgi Mamardashvili dari Valencia, meskipun musim ini ia masih dipinjamkan ke klub Spanyol tersebut. Namun, kiper asal Georgia itu diperkirakan akan bergabung dengan Anfield tahun depan. Jika Alisson meninggalkan Liverpool, Bayern Munich dikabarkan siap merekrutnya. Menurut laporan dari The Sun, ketertarikan Bayern dipicu oleh pelatih baru mereka, Vincent Kompany, yang mengenal kemampuan Alisson dengan baik, setelah pernah berhadapan dengannya saat masih bermain di Manchester City. Kompany berharap bisa mendatangkannya pada musim panas 2025. Dalam pertandingan melawan Tottenham kemarin, lini pertahanan Manchester United diisi oleh Mazraoui, De Ligt, Lisandro, dan Dalot. Meski kombinasi ini dianggap yang terbaik saat ini, mereka tetap kebobolan 3 gol. Bahkan, performa De Ligt mendapat kritik dari mantan pemain MU, Paul Scholes. Menurutnya, perekrutan De Ligt belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Saat merekrut pemain baru, Anda tentu berharap mereka tampil lebih baik dari pemain yang sudah ada. Namun saya tidak melihat adanya perbedaan yang signifikan, kata Scholes. De Ligt didatangkan untuk menggantikan Maguire, namun tak ada perubahan berarti. Barcelona akan menghadapi Young Boys di matchday 2 Liga Champions. Pasukan Hansi Flick perlu tampil sempurna untuk meraih kemenangan pertama mereka. Sebab, di matchday 1 UCL, Barca secara mengejutkan kalah saat bertandang ke markas AS Monaco. Menjelang laga tersebut, Hansi Flick menekankan pentingnya mengurangi kesalahan dalam timnya. Pertandingan melawan Young Boys sangat krusial bagi Barcelona. Pertama, mereka harus segera meraih poin pertama di UCL musim ini, karena persaingan akan semakin ketat. Kedua, Barca perlu segera bangkit setelah penampilan buruk melawan Osasuna pekan lalu. Nama David sedang naik dalam 3 musim terakhir. Sebab, striker timnas Kanada ini menunjukkan performa luar biasa di lini depan Lille. Penampilan impresif David menarik perhatian Arsenal dan Manchester United, yang dikabarkan tertarik membawanya ke Inggris. Namun, kedua raksasa IPL itu kemungkinan besar akan kecewa. Menurut laporan Ekrem Konur, David saat ini lebih cenderung bergabung dengan Juventus. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Juventus membidik David sebagai pencetak gol utama mereka pada 2025, karena kemungkinan akan berpisah dengan Dusan Vlahovic tahun depan. Gelandang AC Milan, Tierney Reijnders, memberikan reaksi setelah adiknya, Eliano Reijnders, resmi menjadi warga negara Indonesia. Bersama Mes Hilgers, Eliano mengucapkan sumpah setia sebagai WNI di Belgia pada Senin, 30 September 2024. Tierney membagikan video, momen adiknya dan Mes Hilgers dalam sesi pemotretan mengenakan jersey timnas Indonesia. Eliano memakai jersey nomor 7, sedangkan Hilgers mengenakan nomor 20. Tierney menambahkan emoji wajah dengan mata bintang dan otot lengan, menunjukkan semangatnya. Ia juga menandai akun Instagram adiknya, Eliano Reijnders. Gelandang Arsenal,
Declan Rice mengungkapkan bahwa bergabung dengan The Gunners cukup menguras mental, karena tekanan yang sangat besar di klub tersebut. Hal ini diungkapkannya usai laga melawan Leicester City. Secara mental, ini sangat sulit. Rasa cemas semakin tinggi, ujarnya kepada Football London. Anda tahu betapa besarnya tekanan bermain untuk Arsenal. Anda harus memenangkan setiap pertandingan, jelas Rice. Jika ingin menjuarai Premier League dan piala, bersaing di puncak, Anda harus selalu berada dalam performa terbaik. Jika tidak, tekanannya akan semakin besar, tambahnya. Andres Iniesta mengakhiri karirnya di Barcelona pada tahun 2018, dan kemudian pindah ke Jepang untuk bergabung dengan Vissel Kobe. Setelah itu, Iniesta pindah ke Uni Emirat Arab, dan bergabung dengan Emirates Club. Kini, ia telah meninggalkan klub tersebut, dan memutuskan untuk pensiun. Menurut laporan dari Relevo, Iniesta akan mengumumkan keputusannya untuk pensiun pada 8 Oktober 2024. Dengan alasan, bahwa tanggal tersebut sesuai dengan nomor jersey favoritnya. Jika kabar ini benar, maka hal itu akan mengakhiri spekulasi tentang masa depan pemain gelandang kreatif ini, yang sebelumnya sempat dikabarkan akan melanjutkan karirnya di MLS. Jadon Sancho merasa tampil lebih baik saat bermain untuk Chelsea, dibandingkan ketika di Manchester United. Meski baru bergabung menjelang penutupan bursa transfer musim panas ini, ia mampu beradaptasi dengan cepat. Pemain asal Inggris tersebut pindah ke Chelsea dengan status bebas transfer, setelah konfliknya dengan Erik ten Hag musim lalu, membuatnya tersingkir dari skuad utama Manchester United. Saya merasa agak lambat memulai saat melawan Brighton, tapi saya merasakan perkembangan selama pertandingan, kata Sancho. Dan saya merasa lebih baik di sini, ketimbang sebelumnya. Karir sepak bola Phil Foden masih panjang, mengingat usianya yang baru 24 tahun. Meski begitu, ia sudah meraih banyak prestasi bersama Manchester City, termasuk 6 gelar Liga Primer Inggris, dan 1 trofi Liga Champions. Foden juga menjadi pemain andalan timnas Inggris, dengan 41 caps. Namun, suatu hari nanti Foden akan pensiun, dan ia berencana menghabiskan lebih banyak waktu untuk hobinya, yang tergolong unik bagi seorang pesepak bola. Dalam wawancara di saluran YouTube Korda TV, ia mengatakan, "Ketika saya pensiun nanti, saya akan menjadi vlogger memancing."